dimanapun sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Saudara, itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku pada saat malam hari ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia atau Yesus Tuhan. Dan lewat di beranda media sosial saya, saudara, ya, saudara-saudara kita yang bertobat, yang tadinya tidak percaya Kristus, akhirnya percaya Yesus. Mereka ramai-ramai, saudara, ada beberapa orang, makanya saya bilang ramai-ramai. Dan dia berpesan bahwa sebelum innalillahi, percaya kepada Isa atau Yesus agar selamat dunia akhirat. Dan di sana dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, ketuhanan Yesus, dan dia mengatakan harus merayakan Natal siapapun kalau dia masih manusia. Sebelum kita mendengarkan, saudara, saya akan membagikan ayat firman Tuhan kepada saudara. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat favorit bagi kita sekalian, yang berbunyi, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ini saya buat supaya memberikan pengharapan, keteguhan iman bagi saudara-saudara saya yang mulai ragu-ragu imannya. Lihat, saudara, mereka saja antusias percaya kepada Yesus, apalagi saudara sekalian. Biar ini menguatkan saudara, silahkan share sebanyak mungkin untuk memberkati saudara-saudara kita agar mereka kuat imannya di dalam Yesus Tuhan. Selamat menyaksikan saudara, dan Tuhan memberkati. Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kembali lagi saya tunjukkan buat Isa. Apa sih kaitannya Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya kan, itu kan tanda keselamatan buat manusia. Apa hubungannya sama hukuman dosa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh ya kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya Siratal Mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi. Tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Nih Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Nih manusia ini harus
semuanya nih harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen kok lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia. Maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahabalaki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia gak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang gak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang gak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Gak bisa orang itu gak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum Mama Imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama Imu yang Mama Aya malam ini Aya mau menyampaikan pesan dari Mama Ferdinand. Lah gak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Gak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan terlambat saudara dimanapun sebelum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat.